Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah jembatan penghubung antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat roboh. 3 atap rumah warga di Kota Lubuk Linggau rusak akibat terhempas oleh angin dari mesin pesawat. Warga desa Muara Sungai Pali dapat cuan berlebih dari kelapa ganja. Sebuah jembatan penghubung antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat roboh. 4 truk yang melintas di atas jembatan pun terperosok. Jembatan roboh secara perlahan membuat 4 unit truk bermuatan batu bara yang sedang melintas secara bersamaan ikut terjerembab bersama jembatan. Jembatan ini penghubung antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Robohnya jembatan pada Senin dini hari itu membuat 2 orang sopir yang berada di dalam kendaraan mengalami luka ringan. Mereka pun telah mendapatkan perawatan medis. Akibat robohnya jembatan sempat terjadi kemacetan parah. Tak ingin peristiwa ini berulang kembali, sementara polisi melarang kendaraan yang bertona sebesar untuk melintas. Jadi kita saat ini nunggu apa mano? Ini nunggu keputusan bos ini. Mano aja itunya. Oh. Apa putar balik, apa kemana kan? Nggak tahu ya. Maaf. Polisi dan Dinas Perhubungan mengupayakan agar 4 unit truk yang anjlok bersama jembatan dapat dievakuasi. Muhammad Ardi melaporkan dari Kabupaten Lahat. 3 atap rumah warga rusak akibat terhempas oleh angin dari mesin pesawat yang gagal mendarati Kota Lubuk Linggau. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Sejumlah atap rumah mengalami kerusakan, bukan karena ada badai atau angin puting beliung. 3 atap rumah warga ini rusak terhempas oleh angin dari mesin pesawat Batik Air yang gagal mendarat pada Sabtu 28 Juni lalu. Lokasi rumah ini memang berdekatan dengan Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau. Tepatnya di RT 6, Kelurahan Margamulya, Kota Lubuk Linggau. Cuaca buruk membuat pesawat beberapa kali berputar-putar hingga menyebabkan atap rumah warga yang berada di dekat landasan pacu bandara mengalami kerusakan. 1 rumah milik warga mengalami kerusakan parah. Tak hanya atap rumah, barang-barang yang berada di dapur juga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beruntungnya penghuni rumah terlebih dahulu menyelamatkan diri. Di samping rumah, anak dalam rumah. Tahu-tahu dia begitu pesawat turun, dia langsung ambrol itu dia langsung mekek kan, dia ambrol kata dia kan. Jadi aku langsung masuk, nengok wah rumahku hancur sih kan. Langsung manggil kawan-kawannya tadi. Mereka tuh nengok pesawat tuh turun, tak oleng turun, landing tidak jadi tuh kan. Bandara juga ada semalam itu. Kalau dari pihak bandara, penjelasannya apa? Disuruh membuat ini Pak, surat permohonan untuk ganti rugi itu kan. Nanti diajukan ke bandara, tapi suratnya itu sudah dibuat dan sudah dibawa dari pihak bandara. Ke salah satu maskapai? Iya, untuk maskapai Batik Air-nya kan. Nah nanti ya, rencananya itu hari Rabu, nunggu Pak Camat itu pulang dari Palembang, baru ke bandara lagi. Pihak Bandara Silampari telah mendata korban yang rumahnya mengalami kerusakan. Namun hingga saat ini pihak maskapai belum melakukan ganti rugi. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Lubuk Linggau. Diduga salah paham seorang perempuan di Kota Palembang menjadi korban pengeroyokan tetangganya. Atas kejadian tersebut, korban mengaku menderita luka memar pada tubuhnya, ponselnya hilang dan kacamata patah. Seorang perempuan bernama Hartini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang.
Perempuan parubaya itu mengaku telah menjadi korban pengeroyokan tetangganya bernama Tuti dan anaknya. Akibatnya korban menderita memar di wajah dan lengan serta kacamata patah berikut ponselnya hilang. Kejadian bermula saat pelapor bersama anak dan suaminya mendatangi rumah kakaknya sambil berteriak di kawasan Jalan Pipa Pertamina Jakabaring, Palembang. Namun saat diberitahu kalau sang kakak tidak berada di rumah, terlapor pun mengeluarkan kata-kata kasar sehingga keduanya terlibat keributan. Terlapor yang sudah tersulut emosinya lalu memukul korban yang diikuti anak perempuannya. Tadi kan di rumah tetangga, ya masih kakak lah. Nah kan betino terus tiga beranak sama bapak sama lakinya kan datang marah-marah di rumah itu. Nah, aku datangi, jaku nyauh lah, ujaku jangan di sini, uang yang kamu cari itu tak katik masih begawi kan, ponakan itu masih begawi. Nah dia teriak-teriak ngomong ke kamu nih pemakai narkoba galau, duit itu pakai nganu jual narkoba lah, kok ngomong-ngomong kayak itu kan, kemarin jaku nyauh lah, kalau kaget jadi masalah, itulah jadi laju ngocoh aku. Jadi uang berapa ngeroyok? Uang dua. Guna kepentingan, pihak kepolisian meminta korban melakukan visum di rumah sakit. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga rampas barang serta sertifikat tanah milik nasabah pegawai Bank BUMN dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Pelaporan dibuat lantaran diduga para pegawai bank menyalahi aturan. Didampingi tim kuasa hukum, Sumardi datang ke Polda Sumatera Selatan. Sumardi merupakan pemilik usaha pembuatan pipa besi, melaporkan sejumlah pegawai Bank BUMN. Laporan tersebut dilakukan lantaran 4 orang pegawai bank diduga menyalahi aturan karena telah merampas sertifikat tanah serta mobil milik Sumandi. Kejadian berlangsung 31 Mei lalu. Saat itu pegawai bank meminta surat sertifikat tanah dan mobil sebagai jaminan. Jaminan itu diminta karena Sumardi sebagai debitur dinilai telat bayar terhadap pembiayaan mesin pembuat pipa sebesar 36 juta rupiah. Sumardi menilai seharusnya debitur didenda jika terlambat untuk melakukan pembayaran, bukan disita sertifikatnya. Menyita mobil ya kalau kita didatengin orang 6, saya sendirian, jadi kira-kira dipaksa atau enggak? Oh, dipaksa. Nah, gitu aja. Terintimidasi berarti kita paksa. Kalau terintimidasi secara mental mungkin ya. Saat ini barang yang disita itu sudah dikembalikan atau seperti apa? Mereka mengembalikan kepada admin saya, tetapi admin saya tidak mau menandatangani karena sudah terlapor barang tersebut. Gitu. Oh, itu kapan dikembalikannya, Pak? Dikembalikannya itu 1 minggu setelah laporan tanggal 9. Berarti berapa lama itu seperti kurang lebih 7 harian. 3 Kini, usai dilaporkan, pegawai Bank BUMN itu telah mengembalikan sertifikat tanah serta mobil yang sempat dibawa. Namun pelapor tak mencabut laporan itu. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang.